Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah di tempat kediaman masing-masing. Pada saat yang berbahagia ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kembali menerima lawatan firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita menyanyikan satu pujian, "Ku tak dapat jalan sendiri." Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami dan telah memberikan kepada kami hak sebagai anak-anak Allah untuk menerima dan menikmati berkat firman Tuhan. Maka pada saat ini Bapa, kami mohonkan kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami, serta melayakkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya mengurapi kami dan memampukan kami, menolong kami untuk mengimani firman Allah, berpengharapan di dalam firman Allah, mengasihi firman Allah, dan memberitakannya kepada orang lain. Hidupkanlah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami bergembira, bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga, menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Dan pembacaan yang kedua dari Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Pembacaan Alkitab yang kedua dari Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Kita akan mulai membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Setelah saya membaca perikopnya, bersama-sama kita membaca ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bagian pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Mulai. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dan terpujilah firman-Nya yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, perenungan firman Tuhan hari ini saya berikan tema perenungan, pentingnya Yesus naik ke sorga. Pentingnya Yesus naik ke sorga. Jika pokok perenungan kita hari ini yaitu pentingnya Yesus naik ke sorga, pertanyaan yang pertama yang muncul dalam pikiran kita adalah penting bagi siapa? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara menjawab pertanyaan itu. Tentu pentingnya Yesus naik ke surga terkait dengan kepentingan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Terkait dengan kepentingan saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus. Selain untuk kepentingan kita, pertanyaan yang kedua adalah, apa isi daripada pentingnya Yesus naik ke surga itu? Mari kita lihat bagian ini, saudara-saudara. Ada dua bagian besar yang terungkap di dalam pembacaan kita hari ini. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Bagian yang pertama, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.'" Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bagian yang pertama yang terkandung dari bagian firman Allah yang kita baca tadi, yaitu tentang janji Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai penolong bagi orang percaya, dijanjikan oleh Yesus bahwa aku pergi supaya aku mencurahkan rohku. Aku pergi supaya Roh Kudus diutus kepadamu. Aku pergi supaya kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kuasa Allah dinyatakan dan tinggal dalam kehidupan murid-murid Kristus oleh Roh-Nya yang kudus. Maka pertanyaannya adalah, apa pentingnya Yesus naik ke surga? Yang pertama, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan murid-murid Kristus. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Pentingnya Yesus naik ke surga supaya kuasa Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Untuk apa Roh Kudus diberikan? Untuk apa kuasa Allah diberikan bagi kita? Dikatakan supaya kita dapat memberitakan Injil Yesus Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu pengorbanannya di kayu salib,
kematian dan kebangkitannya itu harus kita beritakan sampai ke ujung-ujung bumi. Karena semua itu menceritakan tentang kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Yesus telah mati dan bangkit supaya kehidupan orang-orang yang berdosa itu dapat diselamatkan. Yesus mati dan bangkit supaya maut dikalahkan. Yesus mati dan bangkit supaya iblis dikalahkan. Yesus mati dan bangkit supaya kutuk dosa itu dipatahkan. Itulah yang harus kita beritakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan agar kita dapat memberitakan kasih Allah yang besar itu sampai ke ujung-ujung bumi, kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah pentingnya mengapa Yesus harus naik ke sorga. Tetapi juga penting Yesus naik ke sorga tidak hanya supaya Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, tetapi dikatakan pada bagian yang pertama itu di ayat yang ke-8, dan dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu saudara, kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Allah. Maka penting Yesus naik ke sorga supaya gereja Tuhan diperlengkapi dalam rangka melaksanakan pemberitaan Injil Kristus ke seluruh dunia. Oleh karena itu memang benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-6 tadi yang kita bacakan. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus dengan terus terang berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksud Yesus adalah apa? Lebih berguna bagi kita orang percaya, lebih berguna bagi kita murid-murid Kristus. Untuk Yesus naik ke sorga, apa gunanya? Gunanya adalah supaya Roh Kudus dapat dicurahkan. Gunanya adalah supaya Roh Kudus dapat diutus. Gunanya adalah supaya kuasa Allah dapat dicurahkan tinggal di dalam kehidupan kita. Gunanya adalah supaya penghibur itu diutus Bapa untuk menyertai semua umat Tuhan. Jadi jelaslah Bapak Ibu, mengapa penting Yesus naik ke sorga. Pada bagian yang pertama terungkap kebenaran Allah bagi kita. Bahwa penting Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Penting Yesus naik ke surga supaya roh penghibur itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dari Bapa di surga. Roh yang diutus oleh Bapa. Penting Yesus naik ke surga supaya kuasa Allah dicurahkan dan tinggal dalam kehidupan kita. Penting Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang dan memperlengkapi saudara dan saya umat Tuhan untuk melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Bagian yang kedua, pentingnya Yesus naik ke sorga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, terungkap di sana pentingnya Yesus naik ke sorga. Dikatakan demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi terungkap dengan jelas mengapa penting Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga supaya Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Pentingnya Yesus naik ke surga supaya Yesus akan datang kembali. Dan ketika Yesus datang kembali, maka dia datang bukan lagi sebagai Yesus yang lahir, mati, menderita, dikuburkan, dan akan bangkit.
Tidak. Tetapi Yesus datang pada kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja. Sebagai hakim di atas segala hakim. Tuhan dan Allah di atas segala Tuhan, di atas segala Allah. Dan pada waktu kedatangannya kali yang kedua itu, setiap lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku bahwa benar yang datang itu adalah Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, dan Raja di atas segala Raja. Dia adalah juru selamat dunia. Bapak, Ibu, Saudara, sampai pada masa ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, tidak banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tidak banyak orang yang mengenali Yesus, dan tidak banyak orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Akan tetapi, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkali fakta bahwa yang datang itu adalah Yesus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah juru selamat satu-satunya bagi umat manusia. Semua lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Pada hari-hari ini, pada masa kita hidup pada zaman ini, tidak banyak orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Bahkan banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang enggan untuk mengakui Yesus adalah juru selamat bagi mereka. Akan tetapi, penting Yesus naik ke sorga, supaya dia akan datang pada kali kedua. Maka ketika dia datang pada kali kedua, semua orang yang menolak Yesus, semua orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, semua orang yang menolak Yesus sebagai Allah dalam kehidupan mereka, tidak akan ingkar, tidak akan mengingkari atau tidak akan menyangkali fakta itu. Bahwa benar yang datang adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah hakim di atas segala hakim. Itulah pentingnya mengapa Yesus naik ke surga. Maka Bapak Ibu, bagaimana penerapan daripada pentingnya Yesus naik ke surga dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, supaya kita diperlengkapi oleh Allah dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, agar kita dapat melayani Tuhan, memberitakan Injil-Nya. Jangan diam, jangan duduk saja, jangan takut, tetapi mari kita ambil bagian di dalam pemberitaan Injil Allah dengan kuasa Roh Kudus yang telah memenuhi hidup saudara dan saya. Kuasa Roh Kudus yang telah memperlengkapi saudara dan saya. Roh Kudus itu akan membangkitkan kasih Allah dalam hati kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Roh Kudus itu membangkitkan keberanian dalam diri kita untuk memberitakan Injil dengan berani kepada semua orang, kapan saja dan di mana saja kita pergi. Lakukan tugas memberitakan Injil itu sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Selain itu, mari hiduplah dalam pengurapan dan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Karena kita tidak sendiri. Kita ada dalam dunia, tetapi Roh penolong, Roh penghibur itu telah dicurahkan Bapa di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Kita tidak sendiri, tetapi kita bersama dengan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam pergumulan kita, dalam persoalan kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari di dunia ini. Kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menolong kita, ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang menguatkan kita, ada Roh Kudus yang menghibur saudara dan saya. Dan Dia adalah Roh yang memateraikan kita sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Yang kedua, bahwa ketika Yesus naik ke sorga, kita semua sebagai orang percaya memiliki suatu pengharapan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kita tidak akan tetap tinggal seperti ini, tetapi Yesus akan datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Hakim di atas segala Hakim, untuk menghakimi dunia ini dan membawa saudara dan saya untuk masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pertanyaan para murid pada waktu sebelum Yesus naik ke sorga,
Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dengan demikian, sudah terjawab dengan sendirinya bahwa kerajaan bagi Israel, namun bukan yang dimaksudkan adalah Israel jasmani, tetapi Israel secara rohani yang mencakup bangsa atau umat pilihan Allah Israel, dan juga Israel secara rohani, yaitu saudara dan saya. Pada waktu Yesus datang pada kali kedua, Dia akan meneguhkan kerajaannya itu di hadapan semua orang. Dia akan menyatakan dirinya sebagai raja di atas segala raja di hadapan semua orang. Dan setiap lutut akan menyembah Dia. Setiap lidah akan mengakui kemuliaan dan keagungannya. Yesus Kristus benar-benar adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, jangan takut. Kita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup, jangan takut. Kita di tengah-tengah persoalan-persoalan dan masalah-masalah kehidupan hari lepas hari, jangan takut. Kita sampai hari ini masih tetap beribadah di rumah masing-masing, jangan takut. Pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa sedang diupayakan suatu tatanan kehidupan normal yang baru. Suatu tatanan kehidupan yang baru sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Apapun bentuk kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang, jangan takut. Sebab Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita. Kuasa Allah telah diberikan dalam kehidupan kita. Roh penolong, roh penghibur ada bersama kita. Jangan takut. Sebab Yesus Kristus telah berjanji untuk datang menjemput saudara dan saya. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Apapun juga yang terjadi dengan kehidupan saudara dan saya pada hari-hari ini, ketahuilah bahwa kita tidak sendiri. Sebab Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Dan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita seperti ini terus-menerus. Sebab Dia akan menepati janjinya bahwa aku pergi, namun aku akan datang kembali. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah janji kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Tetaplah berpengharapan, tetaplah bersukacita dalam sukacita Roh Kudus. Sebab roh penolong, roh penghibur itu, kuasa Allah itu ada tinggal di dalam saudara-saudara dan bersama dengan kita semua sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan memuji Engkau. Sebab sungguh kami dikuatkan, dihiburkan lagi oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang indah pada saat ini. Bahwa ketika Yesus naik ke sorga, kami tidak ditinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Namun Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus. Kuasa yang dari tempat yang maha tinggi itu dicurahkan. Roh penghibur, roh penolong itu, roh kebenaran itu dicurahkan, diutus oleh Bapa dan tinggal di dalam hati dan kehidupan kami dan menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Kami tidak sendiri karena ada penolong yang setia yang menyertai kami semua. Kami bersyukur dan bersukacita oleh karena ketika Yesus naik ke sorga, maka ada pengharapan yang Tuhan taruh dalam hati dan kehidupan kami sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, menjemput kami orang-orang yang percaya kepadamu, supaya di tempat di mana Engkau berada, kami pun berada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang di sorga. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus menggairahkan kami di dalam kasih Allah untuk terus memberitakan Injil-Mu. Kiranya Roh Kudus membangkitkan keberanian dalam hati dan kehidupan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Sambil kami menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Bapa yang baik memberkati sekalian umat Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Pada masa-masa pada masa-masa akhir ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan jangan tinggalkan. Engkau memberikan kepada umat-Mu berkat dan kasih karunia-Mu senantiasa hari lepas hari. Supaya apa yang umat-Mu perlukan, baik makan, pakai, dan minum, keuangan, kesehatan, keamanan, itu dikaruniakan Tuhan untuk dinikmati oleh umat Allah.
Bapa yang di sorga, mari meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami senantiasa semakin teguh, semakin kuat hari lepas hari di dalam Engkau. Dan kami senantiasa membina hubungan yang karib dengan Engkau dan tekun percaya firman Allah. Bapa yang di sorga memberkati bangsa dan negara kami. Pulihkan ya Bapa. Bahkan masyarakat kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan pulihkan ya Bapa. Memberkati para medis, suster, perawat yang berada di baris depan dalam memerangi COVID-19 ini Bapa. Di dalam mengobati pasien COVID-19, Tuhan memberkati mereka. Semua orang yang telah berkontribusi, berupaya luar biasa dalam rangka memerangi penyebaran COVID-19, Tuhan memberkati kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati akan umat Tuhan, hamba-hambamu di seluruh muka bumi ini. Engkau jangan tinggalkan orang-orang yang percaya kepadamu Bapa, agar supaya setiap kami yang percaya kepadamu akan menikmati pemeliharaan Allah dengan penuh sukacita. Bahkan hamba berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan berbagai kesukaran kehidupan yang melanda umat manusia di akhir-akhir zaman ini, biarlah setiap orang boleh hatinya berbalik kepada Engkau. Biarlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya menjadi pengharapan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami semua ya Bapa. Urapan dan berkat Allah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati semua umat Tuhan. Amin. Shalom.